Di tengah dunia yang semakin ramai, tidak semua keramaian membawa ketenangan. Ada tawa yang menyesatkan, ada kebersamaan yang perlahan mengikis arah hidup. Disitulah jiwa-jiwa terpilih diuji, bukan karena mereka paling kuat, tetapi karena mereka paling sadar. Sadar bahwa satu langkah dalam pergaulan bisa menentukan masa depan. Sadar bahwa satu pilihan teman bisa membentuk arah kehidupan. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang hidup tanpa godaan, melainkan mereka yang tetap memilih jalan yang benar meski godaan hadir dari segala arah. Mereka memahami bahwa menjaga diri bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi bijak dalam memilih siapa yang pantas diizinkan dekat dengan hati dan pikiran. Dan dari kesadaran itulah, lahir cara-cara sederhana namun bermakna, cara agar tidak salah pergaulan, cara agar hati tetap terjaga, dan arah hidup tetap bercahaya. 1. Mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Jiwa terpilih tidak pernah merasa perlu mengenakan topeng hanya demi diterima. Ia tidak menjadikan hidup sebagai panggung sandiwara, di mana ia harus berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, atau berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia memilih kejujuran pada diri sendiri, karena ia tahu bahwa kehilangan jati diri adalah awal dari tersesatnya arah hidup. Ia meluangkan waktu untuk mengenali isi hatinya. Apa yang membuatnya tenang, apa yang membuatnya gelisah, apa yang menguatkannya, dan apa yang justru perlahan melemahkannya. Dari proses itu, ia belajar memahami bahwa tidak semua lingkungan cocok untuk jiwanya, dan tidak semua kebersamaan membawa kebaikan bagi batinnya. Mengenal diri sendiri membuatnya peka terhadap batasan. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Ia tahu kapan harus mendekat, dan kapan harus menjaga jarak. Batasan itu bukan tembok yang menjauhkan, melainkan pagar yang melindungi hatinya dari pengaruh yang merusak. Ketika tekanan datang, entah berupa ejekan, tuntutan, atau ajakan yang menyimpang, jiwa terpilih tidak mudah goyah. Ia tidak larut dalam rasa takut ditinggalkan. Sebab ia sudah lebih dulu berdamai dengan dirinya sendiri. Ia paham bahwa kesendirian sementara jauh lebih baik daripada kebersamaan yang merusak masa depan. Karena seseorang yang telah mengenal dirinya dengan baik, akan memiliki kompas batin yang kuat. Ia tahu kemana harus melangkah, kepada siapa harus bersandar, dan nilai apa yang harus ia pertahankan. Dan selama kompas itu tetap hidup di dalam dirinya, ia tidak akan mudah hanyut oleh arus pergaulan, sekuat apapun godaan yang datang. 2. Memilih teman yang menenangkan, bukan meresahkan. Jiwa terpilih memahami bahwa tidak semua yang datang membawa kebaikan, dan tidak semua yang tersenyum memiliki niat yang tulus. Karena itu, ia tidak sembarangan membuka ruang dalam hidupnya. Ia memilih teman bukan karena popularitas, bukan karena keuntungan, dan bukan karena takut kesepian, melainkan karena ketenangan yang dirasakan saat bersama mereka. Ia merasa damai di sekitar orang-orang yang tidak memaksanya menjadi orang lain. Teman yang baik tidak membuatnya lelah secara batin, tidak membuatnya ragu pada dirinya sendiri, dan tidak menumbuhkan kecemasan dalam hati. Justru sebaliknya, kehadiran mereka terasa seperti tempat pulang, mendamaikan, memuatkan, dan menenangkan. Jiwa terpilih tahu bahwa pergaulan yang salah seringkali tidak datang dengan wajah buruk, tetapi datang melalui kebiasaan kecil yang perlahan mengikis nilai hidup. Maka ia peka. Ia memperhatikan bagaimana seseorang berbicara, bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, dan bagaimana seseorang mempengaruhi arah pikirannya. Dari situlah ia menilai, apakah pertemanan ini membawanya mendekat pada versi terbaik dirinya, atau justru menjauhkannya. Ia tidak mencari teman yang hanya hadir saat senang, tetapi teman yang tetap mengingatkan ketika ia mulai salah melangkah. Ia menghargai mereka yang berani jujur, yang berani menegur dengan lembut, dan yang tidak membiarkannya tenggelam dalam kebiasaan buruk demi menjaga perasaan. Karena bagi jiwa terpilih,
Teman sejati bukan yang paling sering menemani tawa, tetapi yang paling tulus menjaga arah hidup. Dan ketika ia menemukan mereka, ia tahu, pergaulan yang baik adalah salah satu anugerah terbesar dalam perjalanan hidup. 3. Tidak takut sendiri demi menjaga prinsip. Jiwa terpilih memahami bahwa tidak semua jalan harus ditempuh bersama. Ada kalanya ia harus berjalan sendiri, bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena tidak semua orang mampu memahami arah yang ia pilih. Dan di titik itulah keberaniannya diuji. Ia tidak takut pada kesepian, sebab ia tahu bahwa kesendirian bukanlah musuh, melainkan ruang untuk tetap setia pada nilai-nilai yang ia yakini. Ia lebih memilih duduk sendiri dengan hati yang tenang daripada berdiri di tengah keramaian yang perlahan merusak jiwanya. Baginya, kehilangan teman yang salah jauh lebih baik daripada kehilangan jati diri. Banyak godaan datang dalam bentuk ajakan sederhana, mengikuti arus, menyesuaikan diri, atau berpura-pura setuju demi diterima. Namun jiwa terpilih memilih jalan yang lebih sunyi, jalan yang menuntut keberanian untuk berkata, "Ini bukan jalanku." Ia tahu bahwa menjadi berbeda bukanlah kutukan, melainkan tanda bahwa ia sedang menjaga cahaya dalam dirinya. Kesendirian mengajarkannya kekuatan. Dalam sepi, ia belajar mendengar suara hatinya lebih jelas. Dalam diam, ia menemukan arah yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Dan dari sanalah lahir keteguhan, bahwa ia tidak perlu banyak orang untuk membuktikan nilainya, selama ia tetap setia pada prinsip hidupnya. Karena pada akhirnya, mereka yang berani berjalan sendiri demi menjaga kebenaran, adalah mereka yang paling kuat menghadapi dunia. 4. Menjaga lisan dan sikap. Jiwa terpilih memahami bahwa kualitas pergaulan seringkali tercermin dari bagaimana seseorang berbicara dan bersikap. Maka ia tidak pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Ia sadar bahwa satu ucapan bisa menyembuhkan, namun satu ucapan pula bisa melukai. Karena itu, ia memilih untuk berhati-hati dalam berbicara, menimbang setiap kata sebelum keluar, dan memastikan bahwa lisannya tidak menjadi sumber penyesalan. Ia tidak terbiasa berkata kasar, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia memilih untuk menjaga martabat dirinya. Dalam pergaulan, ia tidak ikut larut dalam gosip, cemoohan, atau pembicaraan yang menjatuhkan orang lain. Ia paham bahwa kebiasaan seperti itu perlahan akan mengotori hati dan merusak kualitas jiwa. Sikapnya pun mencerminkan kedewasaan batin. Ia tidak bersikap berlebihan saat dipuji, dan tidak pula kehilangan kendali saat diuji. Ia berusaha tetap rendah hati, tetap santun, dan tetap menghargai siapapun, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak sejalan dengannya. Karena ia tahu, sikap adalah bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata. Dengan menjaga lisan dan sikap, jiwa terpilih bukan hanya melindungi dirinya dari pergaulan yang buruk, tetapi juga menjadi cahaya kecil bagi lingkungannya. Tanpa disadari, kehadirannya membawa ketenangan, menghadirkan rasa aman, dan menumbuhkan rasa hormat. Sebab pada akhirnya, pergaulan yang sehat bukan hanya tentang memilih lingkungan yang baik, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang baik di dalam lingkungan itu. Ia tidak terbiasa berkata kasar, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia memilih untuk menjaga martabat dirinya. Dalam pergaulan, ia tidak ikut larut dalam gosip, cemoohan, atau pembicaraan yang menjatuhkan orang lain. Ia paham bahwa kebiasaan seperti itu perlahan akan mengotori hati dan merusak kualitas jiwa. Sikapnya pun mencerminkan kedewasaan batin. Ia tidak bersikap berlebihan saat dipuji, dan tidak pula kehilangan kendali saat diuji. Ia berusaha tetap rendah hati, tetap santun, dan tetap menghargai siapapun, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak sejalan dengannya. Karena ia tahu, sikap adalah bahasa yang lebih jujur daripada kata-kata. Dengan menjaga lisan dan sikap, jiwa terpilih bukan hanya melindungi dirinya dari pergaulan yang buruk,
tetapi juga menjadi cahaya kecil bagi lingkungannya. Tanpa disadari, kehadirannya membawa ketenangan, menghadirkan rasa aman, dan menumbuhkan rasa hormat. Sebab pada akhirnya, pergaulan yang sehat bukan hanya tentang memilih lingkungan yang baik, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang baik di dalam lingkungan itu. 5. Tidak mudah terpengaruh tren. Jiwa terpilih tidak menjadikan dunia sebagai penentu arah hidupnya. Ia menyadari bahwa tidak semua yang terlihat ramai itu benar, dan tidak semua yang terlihat populer itu membawa kebaikan. Karena itu, ia tidak tergesa-gesa mengikuti arus hanya demi terlihat sama. Ia memandang tren dengan bijaksana. Ia mampu menikmati perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Ia tidak merasa rendah ketika tidak mengikuti gaya hidup tertentu, tidak pula merasa tertinggal ketika memilih jalan yang lebih sederhana. Baginya, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada validasi manusia. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk diakui. Demi terlihat kekinian, mereka rela mengorbankan nilai, prinsip, bahkan masa depan. Namun jiwa terpilih berdiri berbeda. Ia bertanya pada dirinya sendiri sebelum mengikuti sesuatu, apakah ini mendekatkanku pada kebaikan, atau justru menjauhkanku? Ia tahu bahwa arus zaman akan terus berubah, tetapi karakter harus tetap kokoh. Maka ia membangun dirinya bukan di atas apa yang sedang tren, melainkan di atas nilai-nilai yang abadi, kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan integritas. Dan justru karena keteguhannya itulah, ia tidak mudah goyah. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, tenang di tengah hiruk-pikuk dunia, dan tetap bercahaya meski tidak ikut bersinar dalam keramaian semu. 6. Mendekatkan diri pada nilai-nilai kebaikan. Jiwa terpilih memahami bahwa hidup tanpa arah ibarat kapal tanpa kompas. Maka ia tidak membiarkan dirinya berjalan tanpa pegangan. Ia memilih untuk selalu mendekat pada nilai-nilai kebaikan, nilai yang menenangkan hati, menuntun pikiran, dan menjaga langkahnya tetap berada di jalan yang benar. Ia mungkin tidak selalu sempurna dalam menjalankannya, namun ia tidak pernah berhenti berusaha. Dalam doa, dalam perenungan, dalam keheningan, ia menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Dari situlah hatinya terisi, pikirannya jernih, dan jiwanya tetap terjaga meski dunia seringkali melelahkan. Nilai-nilai kebaikan menjadi pelita saat ia berada dalam keraguan. Ketika pergaulan mulai mengaburkan batas benar dan salah, hatinya kembali pada kompas batin itu. Ia bertanya pada nuraninya, bukan pada keramaian. Ia memilih untuk taat pada suara yang menenangkan, bukan pada bisikan yang menyesatkan. Ia mengerti bahwa lingkungan bisa membentuk kebiasaan, tetapi nilai hiduplah yang membentuk arah. Maka ia menjaga hatinya tetap terhubung dengan hal-hal yang suci, ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Karena ketika hati kuat, godaan sekuat apapun tidak akan mudah menggoyahkan. Dan dari kedekatan itulah, jiwa terpilih menemukan keteguhan, bahwa selama ia tetap berpijak pada kebaikan, langkahnya tidak akan pernah benar-benar tersesat. 7. Belajar berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Jiwa terpilih memahami bahwa tidak semua ajakan perlu diikuti, dan tidak semua permintaan harus dipenuhi. Ia tahu bahwa berkata, ya, pada hal yang salah berarti berkata, tidak, pada masa depan dirinya sendiri. Karena itu, ia belajar menumbuhkan keberanian untuk menolak tanpa harus merasa bersalah. Ia tidak menolak dengan kasar, tetapi dengan tegas dan penuh kesadaran. Ia memahami bahwa menjaga diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan bentuk cinta pada diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain, hingga akhirnya melukai dirinya sendiri. Jiwa terpilih memilih jalan berbeda. Ketika dihadapkan pada ajakan yang bertentangan dengan nilai hidupnya, ia tidak mencari-cari alasan. Ia cukup jujur pada dirinya sendiri.
Ia sadar bahwa penerimaan yang dipaksakan tidak akan pernah membawa kedamaian. Maka ia lebih memilih kehilangan simpati sesaat daripada kehilangan arah hidup selamanya. Berkata, "Tidak," adalah bentuk keteguhan. Dari situlah harga dirinya tumbuh. Dari situlah batasannya dihormati. Dan perlahan, orang-orang di sekitarnya pun belajar memahami bahwa dirinya bukanlah pribadi yang bisa dengan mudah diseret ke jalan yang salah. Karena jiwa terpilih tahu, kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang ia turuti, tetapi pada seberapa kokoh ia menjaga dirinya sendiri. 8. Mengelilingi diri dengan orang-orang bertumbuh. Jiwa terpilih tidak merasa nyaman berada di lingkungan yang penuh dengan keluhan, kemalasan, dan energi negatif. Ia sadar bahwa lingkungan memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir dan arah hidup. Maka ia memilih untuk berada di sekitar orang-orang yang ingin berkembang, bukan yang ingin tetap terjebak. Ia senang berada di dekat mereka yang gemar belajar, terbuka pada perubahan, dan tidak takut memperbaiki diri. Bersama orang-orang seperti itu, percakapan tidak hanya dipenuhi tawa kosong, tetapi juga ide, refleksi, dan saling menguatkan. Setiap pertemuan menjadi ruang untuk tumbuh, bukan ruang untuk saling menjatuhkan. Jiwa terpilih memahami bahwa pertemanan sejati bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau berjalan bersama menuju versi terbaik diri. Ia menghargai teman yang mengingatkan saat ia mulai lalai, yang mendukung saat ia merasa lelah, dan yang ikut bersyukur saat ia melangkah maju. Ia tahu bahwa berada di lingkungan yang tepat akan membuatnya ikut bertumbuh tanpa paksaan. Perlahan, pola pikirnya semakin luas, hatinya semakin dewasa, dan langkahnya semakin terarah. Karena pergaulan yang baik tidak hanya menjaga dari kesalahan, tetapi juga mendorong untuk menjadi lebih baik setiap hari. Dan itulah sebabnya, jiwa terpilih tidak sembarang memilih lingkaran. Ia memilih mereka yang tidak hanya hadir, tetapi juga memberi makna. 9. Mengutamakan tujuan hidup. Jiwa terpilih tidak menjalani hari hanya sekadar mengalir tanpa arah. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang perjalanan panjang yang sedang ia bangun sedikit demi sedikit. Karena itu, ia memegang erat tujuan hidupnya, menjadikannya sebagai kompas yang menuntun setiap langkah. Ketika pergaulan mulai menariknya menjauh dari mimpi dan cita-cita, ia berani mengambil jarak. Bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena ia tidak ingin mengorbankan masa depannya demi kesenangan sesaat. Ia tahu bahwa banyak orang tersesat bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka lupa kemana seharusnya mereka melangkah. Tujuan hidup membuatnya bijak dalam memilih. Ia tidak mudah tergoda oleh ajakan yang membuang waktu, tidak mudah larut dalam hal-hal yang menguras energi, dan tidak mudah terjebak dalam rutinitas yang tidak membangun. Setiap keputusan ia timbang. Apakah ini mendekatkanku pada mimpiku, atau justru menjauhkanku? Ia juga memahami bahwa perjalanan menuju tujuan tidak selalu mudah. Ada lelah, ada ragu, ada air mata. Namun justru karena itulah ia semakin kuat. Ia memilih tetap fokus, tetap melangkah, meski harus berjalan perlahan dan kadang sendirian. Karena jiwa terpilih tahu, selama ia menjaga arah hidupnya, tidak ada pergaulan yang mampu benar-benar menyesatkannya. 10. Selalu mau introspeksi diri. Jiwa terpilih tidak merasa dirinya paling benar. Justru karena kedewasaannya, ia berani menengok ke dalam diri, mengakui kekurangan, dan memperbaiki apa yang masih perlu dibenahi. Ia memahami bahwa musuh terbesar bukanlah dunia luar, melainkan ego dalam dirinya sendiri. Ia meluangkan waktu untuk bertanya pada hati, apakah langkahku sudah benar? Apakah pergaulanku masih membawa kebaikan? Apakah sikapku sudah mencerminkan nilai yang ingin kuhidupi? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Dengan introspeksi, ia tidak terjebak dalam pembenaran diri.
Ia tidak malu mengakui kesalahan, dan tidak gengsi untuk berubah. Baginya, bertumbuh berarti terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus membersihkan niat. Ia sadar bahwa manusia bisa saja tergelincir, bahkan jiwa yang paling kuat pun bisa lelah. Namun yang membedakan jiwa terpilih adalah kesediaannya untuk kembali. Kembali pada nilai, kembali pada arah, kembali pada cahaya dalam dirinya. Dan dari kebiasaan itulah, perjalanannya tetap terjaga. Karena selama seseorang masih mau memperbaiki diri, ia tidak akan pernah benar-benar tersesat. Pada akhirnya, menjadi jiwa terpilih bukan tentang menjadi yang paling sempurna, melainkan tentang menjadi yang paling sadar. Sadar akan arah hidup, sadar akan nilai yang dijaga, dan sadar akan batasan yang tidak boleh dilanggar. Dunia akan selalu menawarkan banyak jalan, banyak suara, dan banyak godaan, namun tidak semua perlu diikuti. Pergaulan bisa menjadi cahaya yang menguatkan, tetapi juga bisa menjadi gelap yang menyesatkan. Di tangan siapa kita memilih berjalan, dan dalam lingkungan seperti apa kita bertumbuh, disitulah masa depan perlahan dibentuk. Maka mereka yang menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga arah hidupnya, sesungguhnya sedang menjaga seluruh perjalanan hidupnya. Jika hari ini terasa sulit untuk berbeda, ingatlah, tidak semua orang dipanggil untuk mengikuti arus. Ada yang dipilih untuk tetap berdiri teguh, meski harus melawan arus. Dan merekalah jiwa-jiwa yang akan tetap bercahaya, bukan karena dunia mengakuinya, tetapi karena hatinya tetap terjaga. Tetaplah menjadi jiwa yang sadar. Tetaplah memilih jalan yang baik. Karena cahaya dalam dirimu jauh lebih berharga daripada sekadar diterima oleh dunia. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, menguatkan, atau sekedar memberi ketenangan di tengah hari yang bising, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.